Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Yaitu kita belajar di KD 3.12 memahami regulasi bidang keprotokolan dan 4.12 melakukan pengelompokan regulasi bidang keprotokolan. Pengertian keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Ada beberapa macam regulasi dalam bidang protokolan, yaitu yang pertama, regulasi bisnis. Nah, pada regulasi bisnis ini, memuat aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu di mana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Regulasi bisnis dibedakan menjadi 3, yaitu regulasi bisnis di bidang merek, regulasi bisnis perlindungan konsumen, dan regulasi larangan praktik monopolis bisnis. Nah, yang kedua, regulasi kepegawaian. Regulasi kepegawaian ini menganut peraturan yang mengatur tentang seorang pegawai atau mulai dari pekerjaan hingga peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seorang pegawai. Yang ketiga, regulasi keprotokolan, yaitu suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan regulasi keprotokolan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi ini diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Ada beberapa peraturan terkait keprotokolan seperti yang tercantum berikut ini. Aturan keprotokolan. Yang pertama, peraturan tentang keprotokolan, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, PP Nomor 62 Tahun 1990, dan Perkala Nomor 40 Tahun 2015. Aturan dasar protokol yaitu yang pertama, pengaturan tempat duduk. Yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya. Jika menghadap meja, yang menghadap pintu keluar yang dianggap utama, dan tempat terakhir adalah yang dekat dengan pintu keluar. Sebelah kanan adalah utama. Bila ada 2 orang yang berjajar, posisi sebelah kanan adalah utama. 4 orang urutannya menjadi 4, 2, 1, 3. 6 orang urutannya menjadi 6 kiri, 4 berikutnya, 2, 1 yang utama, 5 sebelah kanan, 3, dan seterusnya. Urutan saat naik turun kendaraan. Jika naik pesawat, orang yang paling utama adalah orang yang paling terakhir menaiki pesawat dan menjadi orang yang turun paling awal. Jika naik kapal laut, mobil, atau kereta, orang yang paling utama naik dan turun terlebih dahulu. Orang yang paling utama duduk di sebelah kanan, yang kedua yang terpenting di paling kiri, dan orang ketiga duduk di sebelahnya, di sebelah tengah. Ini adalah contoh gambar etika naik dan turun pesawat.
Urutan saat datang dan pulang. Orang yang paling utama akan tiba paling akhir dan meninggalkan tempat paling awal. Posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu kehormatan. Berhentilah pada saat posisi pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Dengan demikian, sang tamu dapat langsung berjalan menuju gedung begitu turun dari mobil atau sebaliknya. Aturan dasar protokol yang kedua. Jika menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan, yang pertama, berusahalah untuk hadir. Merupakan suatu kehormatan bagi seseorang bila menerima undangan ini. Konfirmasikan kedatangan Anda pada petugas. Lakukan juga hal ini bila Anda tidak datang. Yang kedua, patuhi peraturan yang tertera pada undangan. Yang ketiga, hadirlah 15 menit sebelum acara dimulai, tidak usah mundar-mandir. Yang keempat, duduklah sesuai nomor atau deretan yang sudah ditentukan. 5. Kalau Anda sudah duduk, tidak usah mundar-mandir atau menyapa relasi. Yang keenam, tahan diri untuk tidak menguap, mengantuk, atau melirik ke sana kemari. Yang ketujuh, jangan mengobrol saat acara berlangsung. Terakhir, pastikan bahwa Anda cukup sehat dan kuat untuk menghadiri acara tersebut. Nah, ini adalah merupakan contoh ketika Presiden menghadiri hari ulang tahun kemerdekaan. Aturan dasar protokol yang ketiga yaitu ketika diterima pejabat tinggi. Diterima pejabat tinggi atau audiensi mungkin belum pernah sekalipun terlintas di benak Anda. Tapi lakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, hubungi orang yang berhubungan dengan dan menangani masalah audiensi ini. Cek lagi waktu dan tempat Anda akan diterima. Persiapkan jumlah rombongan yang akan pergi bersama Anda sesuai arahan protokol. Datalah nama masing-masing anggota rombongan, lengkap alamat dan jabatan atau kedudukan mereka dalam organisasi. Susunlah pokok-pokok materi yang akan dibicarakan secara tertulis di atas kertas berkop organisasi. Masukkan dalam map yang bersih dan beri amplop. Tunjukkan pada pejabat yang bersangkutan. Saat audiensi, datanglah setelah setengah jam lebih awal. Isilah buku tamu yang disediakan. Bila harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, patuhilah peraturan tersebut. Jangan ribut dan menarik perhatian orang lain saat menunggu. Dilarang keras merokok. Masuklah ke ruangan dengan dipimpin ketua rombongan. Ketua berdiri di dekat pejabat untuk memperkenalkan anggota. Saat diajak berbicara, ketua rombongan yang akan berbicara terlebih dahulu. Ketua harus membahas inti pembicaraan dan menutupnya dengan baik dan jangan lupa memberi kesempatan pada anggota. Ketika berfoto bersama pejabat, sebelum audiensi dimulai, mintalah pada petugas protokol yang mengatur pertemuan. Bila waktu berfoto tiba, mintalah kesediaan pejabat untuk berfoto bersama, jangan sampai terkesan memaksa atau menodong. Usai audiensi, bila ada jumpa pers, sediakan materi untuk dibagikan kepada wartawan. Segeralah membuat ucapan terima kasih kepada jabatan yang telah menerima. Serahkan surat tersebut 2 hari setelah acara audiensi selesai kepada petugas protokol. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya audiensi.